Liquid. Mereka terkena comeback dan kali ini mampukah Onyx melaju ke babak selanjutnya atau game 3 akan ada untuk match kali ini? Oke, tetap dengan Baxianya ya. Tapi ya untungnya ada Baxia itu bisa nge-skip anti regen di awal. Ya mungkin late game tetap dibikin lah, kayak glowing akan tetap ada. Sanford dengan Glue versus Hilda. Sebenarnya kalau untuk landing kayak bakal fine-fine aja dari keduanya, apalagi dari Emblem. Basic aman ya untuk Blue. Pastinya lebih sustain lagi dari regen mana juga yang pasti. Sementara Savero dapat. Dan lihat kali ini dia nggak pakai tenacity 1 lawan 1. Farlane nih kayaknya akan jadi menarik loh. Emblemnya sama. Iya, emblemnya sama, dan ini Farlane yang akan sangat menarik mungkin ya. Dan kalau ngomongin Karkadita, kita tahu masih dalam Petrify kali ini, Lim. Dia ingin coba buat momentum. Purify ada 2 di sini. Jadi together. Ya, cuma untuk ngomongin trigger banyak banget sih. Dari Keyboy bisa trigger. Dan Kaltizi level 3 nge-zoning out Savero. Agak cukup terlalu over kalau bisa kita bilang dari Kaltizi ya. Kayaknya miss di bush awal deh. Tadi ketika gold trap kan dia ngebuang banyak darah dari Savero-nya. Karena sebenarnya kalau stack full diajakin adu hit, Oheb tuh bakal kalah. Cuma kalau kondisi darahnya memang udah kalah duluan dari awal, ya nggak bisa gitu kan, tetap susah kan. Tapi Sanford hampir termakan perpasukan dari tim Indonesia kali ini. Mereka bakal harus mundur sedikit. Udah ada press sword yang dikeluarkan, dan Kairi ini tadi yang sudah sempat kita bicarakan. Kairi bisa saja shifting menggunakan jungle tank dan bakal surprise di arah bottom lane. First blood di tangan dari Kairi. Itu dia. Yang shifting dari jungle assassin menuju ke jungle tank. Dan dia rekor Fredin tercepat ya waktu di MPL ID. Yes, tapi lihat Keyboy yang zoning out membuat Kaltizi bahkan hampir kesulitan. Mau tidak mau harus pakai retribution dan melepaskan turtle pertamanya. Keyboy featuring Luffy yang menurut gue pribadi di game pertama dia menjadi MVP. Emang benar-benar bersinar, dan bakal Van Slash dikeluarkan target utama mereka karena JP termakan, dilap, ditelan, dan Kairi tidak kenal kendor, tidak kenal takut. Invite jungle ini yang harus dilakukan oleh pemain tank jungler dan no retribution. Itu dia. Ketika Purple terus surprise, Heavy berjaya Sanford masih bisa selamat. Para pasukan dari tim Liquid mereka mundur karena belakang dengan para pasukan dari tim Onyx yang mendominasi early game. Di game yang pertama memang tidak di tangan Onyx, tapi lihat setelah mereka shifting menuju ke arah tank jungler, apa yang dilakukan ketika early game. Gak dikasih farming, bahkan lihat creepnya tetap ditabrak. Retribution bahkan terpaksa digunakan oleh Kaltizi. Dan ini butuh waktu yang lumayan lama loh. Predict move Sans. Itu dia Sans. Dia tahu akan ada satu puncher yang menuju ke arah Kaltizi. Dia butuh anak tangga Lim untuk menuju ke arah dirinya. Dan predict Sans lagi-lagi dengan kaditanya yang kita rindukan. Mengerikan. Breath of the Ocean. Ya gue suka banget sih memang permainan-permainan karena cocok hero-nya. Dia pasifnya itu bener-bener mendukung banget untuk gameplay dari Sun sendiri. Buying time banget. Terus ada immune juga. Itu yang bikin enak banget pastinya. Dan ini lagi-lagi yang gue bilang tadi, memperhambat ya untuk item dari Kaltizi. Dia harus farming lebih lama lagi. Memang sih kalau lihat dari goldnya perbedaannya nggak terlalu jauh, hanya 1.400 sampai ya under 2.000 lah maksudnya. Cuma untuk di early game ya ini berarti memang udah sesuai dengan konsep tank jungle. Oke. Sas sudah punya damage loh, jangan lupain sekarang udah dengan Blood Twins yang dimiliki. Blow wave ya? Ya, Savero. Bahkan Savero kali ini udah standby. Satu Spear of Distraction. Kayaknya distraction ini dibuka untuk cari di siapa yang ada di rumput. Cuma sayangnya nggak ada sama sekali. Dan JP beda ini. JP beda kasusnya. Kairi masuk ke dalam, retribution tidak ada. Tifa dari itu dia Sans dengan damage yang sangat luar biasa membuat para pasukan dari tim Onyx ID dapat final slash di depan sana, membawa para pasukan dari tim Liquid. The blessing duet ini dikeluarkan oleh Savero menutup para pasukan dari tim Liquid. Blessing duet from Savero. Iya, menyisakan Oheb dan mau ditabrak. Dan itu dia Purify trigger yang sangat mahal. It's Onyx time. Iya, Savero langsung mengambil kesempatan. Pukul karena turtle-nya. Gak ada retribution, gak masalah karena ini free bisa dibilang. Kaltizinya pun gak ready. Fitur strike yang di cancel thanks to Lutfi tadi. Itu dia power of Walters ya, yang bisa langsung bikin ya mau gak mau Sanji ini akan tutup sendiri di fitur strike serta blessing duet dari Savero gak terbagi sama
sekali damage-nya karena nggak ada minion, nggak ada creep, fokus ke hero. Tapi di live nya dilempar ke belakang, ada kill. Oke, ada kill terjadi. Keyboy dan Sans berhasil dimakan Xavero. The blessing from Xavero berhasil memukul mundur Kaltesi, tapi sayang sekali memukul saja itu enggak cukup karena mereka masih punya Puncher, mereka masih punya semua tes untuk bisa menyelamatkan mereka. Dan bahkan yang cukup berbahaya adalah kalau tadi Xavero terusin, Xavero tuh belum tahu di situ ada Sanji. Iya, lagian tadi terusin kena Tondros tumbang itu dari segitu. Karena sakit loh kan. War X-nya pasti stucknya udah lagi di full. Coba gue penasaran nih, Kaltesi ngelihat King Kong, ngelihat Ken tadi, itu bikinnya damage. Nah, Kaltesi ini bikin apa? Gue penasaran kalau waktu di match pertamanya dia sih bikinnya hybrid ya. Iya, dia hybrid. Ada Brute Force-nya, terus ada War X. Ya, War X Endless pasti sih. Gue rasa War X Endless ini event itu bikin damage. Tetap bikinnya ke sana. Bakal coba dipukul mundur oleh LP. Permainan yang cukup menarik adalah di mana Onyx Indonesia punya waktu banyak untuk membuat Xavero dalam full powernya. Spirit of Destruction. Hati-hati, OHEP juga sudah Trinity ya. Iya. Sama sebenarnya ini. Dan ini malah menjadi masalah buat JP sih. JP nggak akan bisa sekuat tadi. Dan bahkan tidak bisa dapat pasukan dari tim Liquid memaksa Sans untuk keluar pasifnya terlebih dahulu. Dan membuat para pasukan dari tim Liquid, mereka akan bisa komit Sans, karena secara tidak langsung Sans selalu menjadi target utama. Makanya Red, enak banget sih sebenarnya dari Sans untuk buka kuat. Cuma sekarang lihat Luffy-nya itu kayak bener-bener dikasih bebas di bawah loh. Sementara War-nya 4 lawan 5 aja nggak bisa open tim Liquid. Mereka under pressure banget, dan inilah yang ditunggu-tunggu dari Onyx. Yes, under gold, under pressure, dan langsung aja Kairi fokus menuju ke arah Turtle. Perfect Turtle akan didapatkan. Keyboy mencoba untuk menutup jalan dari Kaltesi. Ada Sans standby. Kontrol setelah dikeluarkan, tapi para pasukan dari tim Liquid Nggak bisa. kali ini mereka melepaskan Perfect Turtle for Onyx Kairi, menandakan mereka dalam gold yang sangat unggul. Iya, 7 menit berjalan. OHEP masih jauh banget sih dari Trinity. Lihat tadi attack speed-nya masih lambat sekali. Sementara Xavero harusnya sebentar lagi udah jadi Trinity-nya. Dan ini yang gue maksud nih, ketika udah sampai power spike-nya, jangan farming lagi. Coba lah cari team fight. Ya, setuju. Jangan terlena lah dengan farming. Karena ya kita taruh early game Onyx dari match pertamanya mereka kemarin sampai sekarang tadi kurang bagus. Kecuali game ini. Ini pertama kalinya. Menangkap ke arah Sanford dari pasar Van Slash, langsung coba di ult-in, tapi nampaknya Sanford masih terlalu kuat. Xavero is coming. Xavero, Kairi, Sans, dan Keyboy bahkan sudah depan sana, dan Sanford masih too strong untuk di-commit. Oh, Brute Force, oke, Kaltesi. Dia bikin ke hybrid berarti ya. Tapi memang sekuat itulah Glue. Dengan spread-spreadnya tadi. Dimulai dengan adanya oke, Athena Shield-nya udah jadi. Pantes tadi Sans-nya nggak bisa ngedamage yang terlalu kuat lah bisa dibilang ya. Still like plat juga lumayan. Blade Armor item selanjutnya untuk nebain damage dari Xavero bisa. Ya fokusnya memang di fisik dan di magic aja. Tapi kalau pilihan utama harus magic dulu. Sans ini lebih kuat dari siapapun lainnya kan untuk burst damage di awal. Tapi all in mengejar JP, bakal coba dimakan, dan point kill yang didapatkan Kakao masih bisa bertahan. Kalau di situ berakap, satu hit kembali dihindari. Dan Breath of Ocean untungnya ada Keyboy di depan sana, masuk dengan Vengeance dan keluar bakat juga dengan Vengeance-nya. Luar biasa berbahaya dengan Kairi. Tahunnya Energy Eruption berhasil menyedot semua yang dimiliki dari tim Liquid. sabar. Lihat yang dimainkan, tapi tampaknya Sanford tidak mau diam, dan Beast Sanford turun, bisa dikomit oleh para pasukan Blazing Red from Xavero. One by one situation dengan no hit, and Xavero take the one by one. Ini dia berhasil mengambil kemenangan dari 1-1, berhasil mengambil nafas dari OHEP. Walaupun Sanford masih terlalu kuat, tapi ini dia tim Onyx Kairi tidak akan melepaskan keuntungan yang sudah mereka pegang di early game. Kita tahu Kairi dan juga Kaltesi adalah dua pemain gold dari Lancelot MLBB dunia. Tapi nampaknya Kaltesi berbeda dengan match dia yang sebelumnya. Struggle is real. Oke. Sementara luar Pada sekarang. Slash tampak di depan sana, Sans menenggelamkan JP kembali. JP tenggelam di depan sungai. Baxia yang sekeras itu tidak ada harga dirinya di depan para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Belum P
mendistract supaya Federer Strike-nya Sanji tidak ke arah Keyboy. Dan Kaltesi bakal coba dimainkan dengan Vengeance. Duanya bermerdan. No way! No way! Oheb Been destroyed. out of nowhere lost soul by Oheb. What? Tiba-tiba saja SOD di waktu yang sangat-sangat tepat. No way. Dari sekian banyak kemungkinan diambil satu word yang sangat penting untuk Onyx yang sudah mendapatkan 3000 gold difference, Lim. No, Liquid. shit. Mereka membuka momentumnya. Mereka membuka celahnya. Nafasnya. Dan hati-hati kali ini. Ini bukan tim sembarang tim, ini Liquid. Mereka bisa maksimalin Lord ini. Mungkin bisa membalikan goldnya 3000 gold. Satu kali team fight. Gue rasa itu bisa langsung dibalikin. Yes, bakal coba untuk dibalikin kembali. Dan bahkan jangan lupakan Kaltesi untungnya dengan Lancelot kali ini dia punya power yang sedikit meningkat berbanding dengan Kairi yang sedikit menurun. Lihat Luffy bahkan tidak berani masuk ke arah Oheb karena dia tahu, dia sadar dia nggak bakal kuat untuk menahan damage yang diberikan dari Oheb. Oh, Trinity-nya jadi udah selesai. Tadi belum loh. Tadi jauh sekali bahkan. Tapi ya inilah dampaknya. Lihat turun goldnya. Memang akhirnya nggak kebalik karena nggak ada team fight juga yang dijalankan. Tapi endless battle-nya Lancelot selesai. Kairi baru OTW di item ketiganya. Baru mau jadi ke arah Guardian Helmet. Untungnya Savera memang lebih unggul nih. 1500 gold bahkan. Wind of Nature bisa jadi solusi. Tapi hati-hati ya, damage dari Sanji ini tetap nggak bisa dibendung. Ya, JP mau mati sampai 5 kali pun sebenarnya tim Liquid masih memiliki kesempatan. Tapi satu nafas yang diberikan Oheb ini sangat penting. Lihat betapa bounce back Liquid. Dan melihat Liquid yang udah bounce back seperti ini, profesional dari tim Onyx Indonesia harusnya udah mulai sadar. Mereka nggak boleh terlalu jauh. Oke, kita lihat Luffy mendorong open vision di arah bottom lane. Dia ngebuka visionnya dia coba untuk melakukan split push. Tapi jangan lupakan, Luffy ini harus juga standby untuk nge-counter Sanji secara tidak langsung. Sanji nggak boleh bebas untuk nge-deliver seluruh strike-nya. Tapi ya ini gue menjadi pertanyaan justru. Apakah memang makan JP pakai Rockwave ini jadi solusi? Karena ketika itu terjadi berkali-kali Sanjinya, Ohebnya bebas banget. Apakah harus ditahan? Tapi kalau ditahan nggak bisa tumbangin JP. Nggak, kalau bisa gue bilang sih dengan adanya Savero dia udah cukup sih untuk melakukan poking damage. Emang nggak komit ke arah JP, nggak makan langsung instan. Tapi kalau dia udah mainin poking damage-nya, lama-lama revitalize-nya kebuka satu persatu itu bisa. Tapi Oheb, ini nggak boleh sembarangan. JP memang kita tahu roamer tanker, tapi bukan untuk cover atau support. Itu dia. Dia ya jujurnya tumbal aja nggak sih? Iya. Ya dia akan di depan, dia akan coba vision. mancing kayak tadi Rockwave-nya. Justru ketika Rockwave dari Sans keluar, ya itu tugas dia lumayan selesai jujurnya. Iya, bener. Jujurnya. Tapi Kayaknya udah mulai ganti, makanya poking aja. Biarin JP-nya ini dimakan sama Savero sedikit demi sedikit, revitalize kebuka, oke, reset lagi, buka lagi, poking lagi. Tapi hati-hati juga karena Savero ini bukan purif, Ji. Iya. Salah-salah dikit dimakan takutnya. Dan Tapi Savero keluar. gak boleh sembarangan, dan itu dia masuk ke dalam instant kill berjalan Sans pakai kakal. Spirit of Distraction udah mulai masuk. Pada instant berjalan Sans masih bisa selamat dengan pasif yang diambil Licky. Tapi one by one situation, ada retribution akan ada di depan mata. Kayak di depan retribution from Kairi berhasil mendapatkan Lord. Kaltesi masih mencoba untuk mendapatkan point kill, dan itu dia Savero berjikar JP. Point kill yang tidak bisa dihindari kembali. Kaltesi bakal coba untuk ditahan damage-nya. Luffy di depan sana bermain dengan puncher-nya, tapi Keyboy is coming menuju ke arah Kaltesi. Masih coba dihindari dan bakal lihat satu puncher terakhir membuat Kaltesi keluar dari ancaman. Ini dia Lancelot Hybrid susah sekali pasti untuk di take down. Tapi Lord Final Slash. Final Slash with Flicker. Tapi nampaknya waktu coba di hold in. Sunford tidak ada cara untuk pulang dan ter-take down. Tidak ada Sunford, ini akan cukup berbahaya untuk merebuskan Team Liquid. Ini bencana. Lihat Kaltesi mencoba belakang clear. Savero mundur ke belakang untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi dengan Federer Strike merebuskan Team Liquid berhasil memberikan sedikit pressure dan memukul merebuskan diri. Oheb kembali berulah dengan Spirit of Distraction-nya. Dapat 2 point kill didapatkan oleh Team Liquid. Oheb kembali berulah. Lagi-lagi Oheb. Mungkin itulah yang terjadi. Spirit of Destruction kembali connect tadi Sans dan juga Keyboy. Dynamic duo hilang. Sekarang mid terbuka dan akan dicoba oleh tim Liquid. Oke, bakal coba dipasang Kaltesi di belakang sana. Betul, dirinya sekarang belakang dengan Federer Strike tidak bisa terlalu kemana. Curry kali ini ter-take down. Tapi Kaltesi masuk lebih dalam. Pancer terlalu wipe out.
match dan the battle of champion region. Tidak ada 2-0. Game 3 is real. 1-1. Inilah match yang paling ditunggu-tunggu. The Battle of the Champion. Menunjukkan kelasnya Onyx, menunjukkan kelasnya tim Liquid PH. Dan ya, game